Dari bulan November hingga bulan Desember tahun 2025, hujan terus mengguyur Pulau Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor melanda 3 provinsi yang ada di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan juga Provinsi Sumatera Barat. Menurut data, lebih dari 1071 orang meninggal dunia, 185 orang hilang, hampir 900.000 warga mengungsi, dan kerugian kurang lebih mencapai 51 triliun rupiah. Ini adalah suatu bencana terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern. Tapi yang mengejutkan di sini bukan hanya bencananya, melainkan respon pemerintah yang sangat memicu kemarahan publik. Karena begitu setelah bencana ini terjadi, beberapa negara itu menawarkan bantuan untuk Sumatera, seperti negara Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, China, dan Jepang. Mereka semua menawarkan bantuan untuk Sumatera. Tetapi presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, menolak semua tawaran itu. Di hadapan publik beliau mengatakan, banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Menteri Luar Negeri juga menambahkan, beliau mengatakan, kami yakin kami masih bisa mengatasinya. Dan sampai sekarang, bencana ini belum juga distatuskan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Alasannya apa? Karena menurut presiden kita, hanya 3 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia ini yang terdampak. Yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Jadi situasi masih terkendali katanya. Terkendali dengan 1.000 lebih korban meninggal dunia. Yang lebih kontroversial dalam hal ini adalah kasus bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab. Bantuan itu sudah tiba di Kota Medan. Wali Kota Medan sempat menerimanya untuk dibagikan ke korban. Tapi kemudian pemerintah pusat memerintahkan untuk mengembalikannya. Wali Kota Medan berkata, yang dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya? Dikembalikan pada alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan. Alasannya, ya pemerintah pusat belum juga membuka keran untuk bantuan asing. Coba teman-teman bayangkan deh, beras sudah sampai, korban sudah kelaparan, tapi malah bantuan tersebut malah dikembalikan. Yang jelas, kasus ini memicu kemarahan publik. Setelah dikritik habis-habisan, pemerintah akhirnya berubah pikiran. Bantuan itu tidak jadi dikembalikan, tapi dialihkan ke Muhammadiyah untuk disalurkan. Opini publik langsung terpecah. Kelompok minoritas yang pro pemerintah berargumen, Indonesia harus mandiri, jangan tergantung asing. Ini soal martabat bangsa. Tapi mayoritas publik justru marah. Mereka bilang, gengsi versus nyawa, mana yang lebih penting? Korban butuh bantuan kok malah ditolak sih? Lebih penting kan citra daripada kemanusiaan? Kalau memang mampu, kenapa masih banyak yang kelaparan? Para pakar bencana mengkritik keras. Mereka bilang pemerintah menyangkal realitas dan mengabaikan masalah. Bahkan negara-negara Arab sendiri pun bingung. Buat mereka, bantuan kemanusiaan itu tanpa syarat politik. Ini murni solidaritas. Mari kita analisis apa yang salah dari strategi komunikasi pemerintah. Kesalahan yang pertama yaitu overconfident. Terlalu percaya diri bilang kami mampu, padahal situasi belum terkendali. Ribuan orang masih mengungsi dan daerah masih banyak yang terisolasi. Kemudian kesalahan kedua, kurangnya empati. Statement pemerintah terkesan meremehkan korban. Bilang 3 dari 38 provinsi seakan-akan 1.000 nyawa itu tidak berarti. Kemudian kesalahan ketiga, tidak transparan. Tidak ada penjelasan teknis kenapa bantuan ditolak. Publik curiga ada adegan tersembunyi, seperti tutup-tutupi illegal logging. Kesalahan yang keempat, timing yang buruk. Menolak bantuan di saat-saat kritis ketika korban masih banyak yang kelaparan. Dari sisi etika komunikasi, pemerintah melanggar 3 prinsip dasar, yakni yang pertama, transparansi. Pemerintah tidak jujur soal kondisi lapangan, bilang terkendali padahal masih chaos.
Kemudian yang kedua, empati. Fokus ke citra dan gengsi nasional, bukan ke penderitaan korban. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas. Tidak ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua statement defensif. Dalam komunikasi krisis, yang paling penting adalah kejujuran, empati, dan transparansi. Tapi pemerintah malah memilih gengsi dan citra di atas segalanya. Bagaimana seharusnya pemerintah berkomunikasi? Yang pertama, jujur dan realistis. Akui bahwa kondisinya memang sulit. Sampaikan bahwa pemerintah sedang bekerja keras. Jangan mengatakan kondisi sudah terkendali jika kenyataannya belum. Yang kedua, empati dan berpihak pada korban. Umumkan pesan untuk para korban. Katakan, kami memahami penderitaan kalian dan ini menjadi prioritas kami. Bukan justru menonjolkan bahwa pemerintah masih kuat. Yang ketiga, menerima bantuan secara selektif. Tidak semua bantuan harus ditolak. Bantuan medis, obat-obatan, dan tenaga ahli bisa diterima demi keselamatan korban. Bencana banjir Sumatera 2025 memberikan kita pelajaran penting tentang komunikasi krisis. Pernyataan yang tidak empati, tidak terbuka, dan terlalu fokus pada citra justru akan memperburuk keadaan. Lebih dari 1.000 nyawa melayang, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah. Di tengah penderitaan itu, masyarakat tidak membutuhkan gengsi, tetapi pemimpin yang jujur, peduli, dan transparan. Karena pada akhirnya, nyawa manusia lebih berharga daripada citra politik.